Ana pernah di titik capek banget ngurusin santri, karena ya memang yang Ana urusin ini kan bukan hanya satu orang, tapi puluhan bahkan ratusan. Tapi Ana kembali semangat lagi ya setelah Ana Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Yogo Prasetyo di sini sebagai musyrif dan diperbantukan sebagai tenaga pengajar di Pondok Pesantren SMP Madinatul Quran Jonggol. Dan alhamdulillah, Ana sebagai musyrif sudah berjalan sejak dari angkatan 6 dan sekarang sudah sampai angkatan 9, berarti sekitar 4 tahun. Alhamdulillah cukup banyak cerita yang panjang, ada berbagai macam pengalaman, lika-liku perjalanan, dan alhamdulillah semoga semuanya Ana niatkan sebagai ibadah dan semoga Allah terima. Arasy makin ulang. Jadi keseharian saya sebagai musyrif dimulai dari setengah jam sebelum azan subuh ya. Biasanya jam 3:30 kita sudah bangun terlebih dahulu untuk membangunkan para santri. Kemudian setelah membangunkan para santri, kita bersiap-siap, mungkin ada yang mandi dulu ataupun membereskan kasur atau tempat tidur. Kemudian kita menggiring santri ke masjid ya, untuk melaksanakan sholat tahajud. Haya syabab, ya syabab, asri'u ahsubukum hatta asyara. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsa. Kemudian setelah sholat tahajud biasanya kita sambil menunggu azan murojaah hafalan ataupun menambah hafalan. Setelah itu memimpin santri sholat subuh. Setelah sholat subuh halaqah Quran bersama santri masing-masing ya, sampai jam 6 pagi. Kemudian setelah jam 6 pagi kita sebentar memimpin atau mengawasi para santri untuk melakukan amal jama'i, yaitu bersih-bersih pagi ya, bersih-bersih area sekitar pondok pada pagi hari. Setelah itu sarapan, mandi, kemudian bergegas ke kantor ya, untuk melaksanakan kegiatan KBM. Karena Ana kebetulan juga diperbantukan sebagai tenaga pengajar. Selain menjadi musyrif, Ana juga menjadi guru ya. Kemudian setelah itu KBM sampai jam 12:30. Santri kita giring sebagai musyrif, kita biasa menggiring santri dari kelas ke masjid untuk melaksanakan halaqah siang, yaitu apa? Halaqah hadis. Ada halaqah hadis untuk kelas 9 dan kelas 8, kemudian ada halaqah bacaan doa matan-matan untuk para kelas 7, seperti doa zikir pagi dan petang, doa dan zikir setelah sholat, itu untuk kelas 7. Nah biasanya kita menyimak hafalan para santri sampai jam kira-kira jam 1:30, kemudian makan siang bersama para santri ya. Kemudian bersiap-siap setelah makan siang, istirahat atau menemani atau mengawasi ya. Setidaknya kalau tidak bisa menemani, mengawasi santri untuk ke asrama sampai nanti jam 3 atau jam 3 lewat. Itu kita menemani santri atau membangunkan santri kembali. Kita membangunkan santri untuk melaksanakan sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah azan seperti biasa kita sholat berjamaah. Kemudian setelah asar kita melaksanakan halaqah yang kedua, yaitu halaqah Al-Quran
untuk kedua kalinya. Ya, setelah subuh tadi, sekarang setelah asar. Ini untuk para santri biasanya menambah hafalan. Ada juga sebenarnya halakoh duha, tapi halakoh duha ini biasanya santri membaca Al-Quran sebelum KBM dan di kelasnya masing-masing gitu. Sampai kira-kira jam 4.20 itu halakoh sore selesai. Kemudian setelah jam 4.20 santri boleh melakukan kegiatan yang lainnya seperti olahraga, atau mungkin ada yang menyuci baju, atau mungkin kegiatan masing-masing bebas. Sampai waktunya nanti jam 5.15 santri kita bimbing untuk ke asrama persiapan sholat maghrib. Kemudian jam 5:30 atau 15 menit menjelang azan maghrib, kita giring lagi para santri untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat maghrib gitu. Kemudian setelah sholat maghrib, kita biasanya menemani santri untuk mengikuti kajian para ustadz. Ya. Setelah maghrib ini ada kegiatan kajian para ustadz. Jadi memang seorang musyrif itu kita harus menemaninya 24 jam lah, ya, menemani dan mengawasi. Setelah kajian selesai, sholat isya, habis sholat isya baru kita halakoh yang ketiga, ya, yaitu halakoh ba'da isya, halakoh Al-Quran lagi untuk menambah hafalan dan memurojaah. Kita sebagai musyrif juga menyimak hafalan para santri atau membimbing para santri untuk bagaimana cara menghafal Al-Quran, cara menambah hafalannya, cara memurojaah, kita temenin. Sampai sekitar jam 9.10, jam 9:10. Anak-anak baru persiapan istirahat. Ya, kita menemani santri di asrama untuk ya bagaimana harinya kita tanyakan, kita ajak ngobrol. Di situ kita sebagai musyrif, ya, sebagai pembimbing, sebagai pengganti orang tuanya di pesantren, kita temani mereka, kita ajak berbicara, kita tanya apa keluh kesahnya dalam hari ini, udah ngapain aja, apa aja yang udah didapat, ya. Ataupun nasihat-nasihat sebelum tidur. Kemudian jam 10 kita harus memastikan seluruh santri sudah tertidur. Nah, setelah kita memastikan seluruh santri tertidur, alhamdulillah kita baru bisa tidur gitu. Jadi ya lumayan padat sih, tapi Masya Allah, kalau niatnya ibadah, insya Allah 24 jam kita bisa melaksanakan ibadah ini. Ana tuh kalau antum tidur kadang suka memperhatiin wajah antum. Apakah 10 tahun lagi antum ini jadi apa? 20 tahun lagi antum ini siapa? 30 tahun lagi mungkin antum ini siapa? Ana suka melihat antum ketika antum tertidur.